Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 pembelajaran inovatif dari kelas PM 2023E akan mensimulasikan model pembelajaran project based learning dengan materi kesebangunan dan kekongruenan di kelas 9 SMP. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya sendiri, Chani Zikria, dengan NIM 028. Saya Eka Septi Mariana dengan 3 digit terakhir 264. Saya Najila Putri dengan nomor NIM 151. Dan saya sendiri Sania Mirza dengan NIM 030. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Oke, Ibu mau tanya, pada pertemuan hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita memasuki materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Yaitu transformasi geometri. Coba, pada transformasi geometri kita belajar tentang apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya seingat saya pernah belajar translasi itu pergeseran, refleksi pencerminan, terus rotasi itu perputaran, serta dilatasi itu perpindahan. Oke, bagus sekali. Fai masih ingat dengan sempurna ya? Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4. Yang pertama, Ustadz Didik dapat menjelaskan definisi dan konsep kesebangunan pada bangun datar dengan tepat. Yang kedua, Ustadz Didik dapat menjelaskan definisi dan konsep kekongruenan pada bangun datar dengan tepat. Yang ketiga, Ustadz Didik dapat menentukan kesebangunan antara dua bangun datar dengan menggunakan sifat-sifat kesebangunan. Dan yang terakhir, Ustadz Didik dapat menentukan kekongruenan antara dua bangun datar dengan menggunakan sifat-sifat kekongruenan. Selanjutnya, coba Ibu ada pertanyaan. Tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah, adakah di antara kalian yang melakukan bercermin? Ada. Oke, semua bercermin ya. Coba, apa hubungannya dengan materi pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa berpendapat kegiatan bercermin dengan kekongruenan atau kesebangunan? Oke, kalau kita bercermin, gambar di cermin itu semakin kecil sama atau semakin besar? Sama. Oke, sama ya. Nah, salah satu contoh dari kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita bercermin. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya. Ini ada pertanyaan. Jika sebuah foto dibuat kecil atau dibuat besar, semua bentuk di dalamnya tetap terlihat proporsional. Menurut kalian, apa yang membuat bentuk-bentuk tetap sebangun meskipun ukurannya itu berubah? Ada yang bisa berpendapat? Ada. Ya, gimana? Karena komposisi atau objek-objek pada foto yang tadi itu memiliki perbandingan yang sama. Oke, kayak gitu ya. Coba Ibu tanya. Ketika kita mencetak sebuah foto, misalnya foto formal, kan ada ukuran foto 3x4, ya. Ada juga ukuran foto lainnya. Ukuran foto yang kecil dengan ukuran foto yang besar itu kan tampak di gambar itu tetap proporsional. Enggak kayak misalnya ketika kita memperbesar foto, cuma matanya aja yang besar atau hidungnya aja yang besar, kan enggak kayak gitu. Jadi semua komponen dalam foto itu perbandingannya sama sehingga fotonya tampak proporsional. Tuh, baiklah. Apa sih manfaat kita mempelajari materi kali ini? Coba, sini ada gambar apa? Peta ya. Ini adalah peta provinsi Jawa Barat ya. Nah, kalau di peta kan tentu kita pasti melihat ada skala. Apa sih artinya itu? Berarti itu kan tertera 1/1.750.000. Artinya satu satuan di peta itu mengindikasikan 1.750.000
50.000 di jarak sebenarnya. Itu tujuan kita mempelajari materi kali ini supaya kita dapat mengetahui salah satunya cara melihat peta, mengukur peta dengan kondisi pada sebenarnya, seperti itu ya. Baiklah, untuk memperdalam materi kali ini, Ibu punya proyek buat kalian ya. Sebelum itu, Ibu udah menyiapkan atau udah membagi kelompok. Di sini Ibu membuat 4 kelompok. Yang kelompok pertama ada Seca, Fayi, Fitri. Kelompok kedua ada Diva, Nashwa, Yora. Kelompok ketiga ada Pramudia, Aulia, dan Irma. Dan kelompok terakhir ada Rana, Rahma, Agatha. Oke, silahkan kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing dengan syarat mejanya dibentuk agak meningkat. Oke, silakan. Ibu kasih waktu. Oke, semua duduk pada kelompoknya masing-masing. Oke, sudah siap mendengarkan proyek yang akan Ibu sampaikan? Siap. Baik, pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Septi. Oke, tadi kan udah sedikit mengetahui tentang materi kesebangunan dan kemampuan dari Bu Sania. Selanjutnya kita akan menuju ke proyek. Jadi tugas proyek kita kali ini untuk memperdalam materi kesebangunan dan kekomponenan yaitu mencari benda-benda di sekitar yang berbentuk segi 4 maupun segi 3. Selanjutnya kalian nanti diminta untuk membuat bangun datar yang sebangun dan kongruen dengan benda tersebut pada kertas karton maupun media lainnya. Untuk memandu pengerjaan proyek ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tata cara pengisian LKPD. Nah, di halaman pertama ini ada kelompok. Nanti ditulis kalian itu kelompok berapa begitu ya. Terus ada nama anggota. Terus selanjutnya di sini ada identitas LKPD, terus capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, tadi kan dengan busannya itu sudah dijelaskan komponen itu seperti apa, bangunan seperti apa. Nanti kalian diminta untuk mengisi di sini definisi dari kekomponenan dan kesebangunan. Selanjutnya kalian akan mengisi syarat-syarat dari kekomponenan itu apa aja sih, terus syarat-syarat dari kesebangunan itu apa saja sih. Nah, di sini kalian bisa mencari sumber atau materi dari media manapun, boleh dari internet maupun dari buku pelajaran yang sudah kalian miliki. Selanjutnya, di sini ada menyusun jadwal. Nah, nanti Ibu akan membimbing kalian dalam menyusun jadwal ini. Selanjutnya ada rancangan desain proyek. Di sini kalian diminta untuk mendeskripsikan proyek yang akan kalian rancang. Yang pertama menyebutkan benda apa yang akan kalian pilih dan benda tersebut berbentuk apa. Selanjutnya yang kedua ada di sini ada deskripsi dari proyek yang kalian buat. Misalnya benda tadi kalian buat sebangunnya itu berapa kali lipatnya atau berapa perbandingannya gitu. Terus selanjutnya ada di sini kalian diminta untuk mendaftar alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya di sini kalian diminta untuk mengisi langkah-langkah pengerjaan proyek dari akhir sampai proyek tersebut sudah jadi. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil di sini kalian diminta untuk menyimpulkan dari proyek tersebut tadi komponen itu seperti apa, sebangun seperti apa, lalu kalian bisa menjelaskan benda apa yang kalian pilih.
terus ukurannya berapa begitu. Terus di akhir dari LKPD nanti ada refleksi diri. Kalian bisa mengisi ini sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan mengenai jadwal pengerjaan proyek kali ini. Bisa dibuka di halaman menyusun jadwal. Di sini kan yang pertama menentukan benda. Kira-kira kalian butuh berapa hari dalam menentukan benda yang akan kalian gunakan? 1 hari? 2 hari, boleh. Nanti kalian tulis di kolom waktu selama 2 hari. Selanjutnya mengumpulkan alat dan bahan. Di sini kalian membutuhkan berapa hari kira-kira? 1 hari? 1 hari cukup ya? Ya, 1 hari. Selanjutnya di poin ketiga, melakukan pengukuran benda. Oke. Melakukan pengukuran benda 1 hari. Selanjutnya proses pembuatan. Kalian membutuhkan berapa hari? 1 minggu. 3 hari. Oke, 3 hari ya. Selanjutnya pengisian LKPD. Kalian ingin berapa hari? 1 hari? 2? Oke, 2 hari. Nah, di sini yang terakhir pengumpulan dan presentasi proyek. Kira-kira kalau minggu depan, apakah kalian setuju? Jadi di minggu depan nanti kita akan mengadakan presentasi dari proyek yang kalian kerjakan serta pengumpulan proyek tersebut. Setuju. Oke. Jadi nanti waktu pengerjaan proyeknya 1 minggu ya. Selanjutnya kalian bisa memulai diskusi dengan kelompok kalian untuk merencanakan proyek yang akan kalian kerjakan. Ya, perhatian anak-anak karena ini waktunya sudah habis. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu dan proyeknya bisa dilanjutkan dikerjakan di rumah. Oke? Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Nah, apakah ada yang nggak masuk pada hari ini? Oke, alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kali ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke. Pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah membahas terkait proyek yang mana sudah disampaikan oleh Ibu Septi. Nah, setelah
sampaikan juga kan terkait proyek apa yang kalian buat. Nah, Ibu pengen tahu nih apa sih progres dari proyek kalian. Nah, mungkin dari kelompok 1 bisa menyebutkan benda apa aja yang udah kalian dapat pada saat di rumah gitu. Mungkin kelompok 1 bisa menyebutkan benda apa aja yang udah dapat. Ada casing HP sama penghapus. Oke, berarti itu merupakan bangun data segi kesulitan gitu. Mungkin dari kelompok 3 benda apa aja yang udah didapat? Penggaris segitiga sama obat. Nah, iya benar. Nah, gimana itu buat penyelesaiannya? Apakah kalian sudah menyelesaikan terkait proyek ini ataukah masih ada yang belum dikerjakan gitu? Oh ya betul. Karena waktunya kemarin kan sudah dibagi terkait jadwal. Nah, nanti kalian kan akan mempresentasikan hasil proyek kalian. Nah, maka dari itu kalian bisa berdiskusi lagi dan melanjutkan terkait proyek yang nantinya akan dipresentasikan. Nah, mulai sekarang kalian bisa berdiskusi dan proyeknya itu diselesaikan gitu. Kalian kan sudah berdiskusi, apakah proyeknya sudah selesai? Sudah. Ya. Itu karena kita udah pada tahap akhir, jadi Ibu meminta untuk kalian buat mempresentasikan hasil proyek tersebut. Nah, mungkin Ibu akan menunjuk secara random terkait siapa yang nanti akan mempresentasikan. Mungkin dari kelompok 2 gitu. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Nah, jadi kalian nanti akan terkait benda apa yang didapat, setelah itu alat dan bahan dan bagaimana lama. Silakan untuk kelompok. Anak-anak, ini ada kelompok 2 yang ingin mempresentasikan. Jadi buat kalian, tolong temannya diperhatikan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Naswa, Saya Tifa, saya Yuria. Kami mau mempresentasikan hasil kerja kami. jelaskan definisi kekongruenan dan kesepakatan. Jadi, kekongruenan itu jika memiliki bentuk yang sama, sisi yang bersesuaian sama besar sehingga memiliki ukuran yang sama persis. Lalu kesepakatan itu jika memiliki bentuk yang sama dan sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya. Seperti syarat-syarat kekongruenan. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Lalu syarat-syarat kesepahaman. Yang pertama itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Selanjutnya yaitu sebutkan benda apa saja yang akan kalian pilih dan termasuk bangun dasar apa saja. Jadi di sini kelompok kami memilih bendanya kotak jangka sama roti. Kotak
kotak jangkanya itu berbentuk segi panjang atau segi empat, dan rotinya berbentuk segitiga. Jadi di sini kami memilih perbandingannya yang kotak jangka ini 1:2, 1,5, sama rotinya ini 1:2. Alat dari bahan yang kami butuhkan, yang pertama kotak jangka, yang kedua roti, ketiga garis, keempat gunting, kelima alat tulis yaitu pensil dan hapus, yang keenam kertas bukalu. Langkah-langkahnya, yang pertama kita mencari benda dulu, yang kedua mengukur bendanya, yang ketiga mensketsa pada kertas, yang keempat menggunting sesuai sketsanya. Ibu akan mengulas sedikit ya. Nah, bagaimana cara kalian memastikan bahwa bentuk yang kalian buat itu dari kertas, sebangun atau congruent dengan benda asli? Gimana kalian memastikannya? Sama persis ya, dan panjangnya sama. Ya, sedangkan bangun Perbandingannya sama. nah, mungkin bisa disebutkan lagi, bisa diperbandingannya dari mungkin dari rotinya itu Berapa banding berapa? Kalau rotinya yang asli itu ukurannya 8,2, 8,8 sama 12,1. Jadi di sini perbandingan yang kami ambil itu 1:2. Gimana anak-anak sekalian, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok ini ataukah hampir sama dengan yang kalian kerjakan? Konsepnya sama ya, jadi perbandingannya itu tergantung kalian mau 2:3 atau 1:4, 1:2. Nah, jadi yang disampaikan oleh kelompok 2 itu sudah menjawab juga. Nah, apa yang membuat bentuk tersebut bisa dianggap sebangun ataupun congruent? Mungkin dari kelompok 2 diberi oplos. Oke, terima kasih buat kelompok 2, bisa kembali ke tempat duduk. Oke, baik ya anak-anak, karena dirasa untuk presentasi pada pertemuan kali ini terkait proyek sudah dicukupkan. Nah, pada penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Jani. Oke, sekarang Ibu akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil LKPD-nya yang sudah diisi, yang bagian refleksi, serta menyimpulkan apa sih yang sudah kalian pelajari selama 2 pertemuan hari ini. Siapa yang mau maju untuk membacakan dari kelompok mana? Oke, silakan. Jadi, hal baru apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Dari kelompok kami menjadi tahu ternyata kekongruenan dan keserbangunan banyak dipakai di kehidupan sehari-hari, terutama dalam ukuran pas foto waktu kita masuk sekolah dahulu. Terus, apakah kamu menemukan kesulitan pada materi yang baru dipelajari? Awalnya kami merasa bingung membedakan kongruen dan keserbangunan. Namun karena proyek ini dilakukan dengan cara mencari benda di sekitar, itu memudahkan kami memahami materinya. Dan kami kan bekerjanya kelompok. Kami ada satu yang nggak paham, kami saling menjelaskan seperti itu. Oke, kesimpulannya apa yang udah Ibu selama 2 pertemuan? Untuk kesimpulannya, kongruen itu, arti dari kongruen sendiri itu adalah suatu bangun yang memiliki besar sudut yang sama dan juga panjang sisi yang sama. Sedangkan keserbangunan itu sudutnya sama
dan juga panjang sisinya itu sebanding seperti itu Ibu. Terus untuk kegunaannya sendiri dari materi penguruan dan juga kesebangunan di kehidupan kita itu mungkin bisa digunakan saat nantinya ingin bekerja sebagai di bagian bangunan yang ingin menata ruangan agar gimana ruangan tersebut bisa menjadi presisi seperti itu Ibu. Oke, aku setuju dengan itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari selama 2 pertemuan ini yaitu kita dari materi konsep kesebangunan dan kepengurunan ini, kesebangunan itu yang bentuknya sama tapi ukurannya itu berbeda. Sedangkan penguruan bentuk dan ukurannya itu sesuai. Nah, dari 2 konsep ini itu manfaatnya itu salah satunya yaitu kalian bisa membuat model miniatur rumah atau menata suatu barang dengan presisi. Oke, karena mungkin dirasa cukup ya waktunya, Ibu akhiri. Sebelumnya berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.